Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan setiap kebaikan kita, sekecil apapun kebaikannya, pasti Allah akan lipat gandakan. Maka merugilah para sahabat semua yang di bulan Ramadan ini tidak berlomba-lomba untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Di hari biasa kita berbuat baik, Allah berikan pahala. Di hari Jumat, hari yang Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita. Ada namanya bulan yang penuh dengan kemuliaan, rajanya para bulan. Syahrul Ramadan, di mana semua ibadah, salat, kemudian zakat, sedekah, membaca Al-Quran, dan kebaikan sekecil apapun Allah akan lipat gandakan. Lalu bagaimana caranya nih sahabat-sahabat semuanya, para Gen Z, untuk meraih pahala yang betul-betul maksimal di bulan Ramadan? Yang pertama, mari sama-sama kita rebut dan kita raih pahala dari cara berpikir kita atau fikiran. Selama bulan Ramadan, fikiran kita harus banyak dihiasi dengan fikiran-fikiran yang positif. Husnuzon, berbaik sangka dengan siapapun. Belajar untuk mengedepankan baik sangka terhadap sahabat, keluarga, orang tua, bahkan berusaha untuk tetap baik sangka kepada orang-orang yang kita benci. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Syahrul Maghfirah. Kalau di luar bulan Ramadan, kita mungkin terlalu iri, terlalu kesal dengan musuh-musuh kita. Wah, di bulan Ramadan ini betapa pahala akan kita raih kalau seandainya kita mengedepankan positive thinking. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi, beliau bersabda, Iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadits. Hindarilah buruk sangka, karena buruk sangka itu ya seburuk-buruknya perkataan. Ini yang pertama, raih pahala berfikir atau fikiran yang positif selama kita bulan Ramadan. Lalu yang kedua setelah fikiran ada namanya lisan. Wah, ini yang paling menentukan. Mulutmu, harimaumu. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah. Bulan yang di dalamnya kita banyak dididik untuk memperbaiki lisan kita. Ingat, di padang mahsyar nanti semua anggota tubuh kita memberikan saksi dan berbicara, kecuali mulut akan dikunci oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di salah satu ayat dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita berbicara, memberikan kesaksian kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum, bahkan kaki kita juga ikut bersaksi bersama-sama. Bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Jadi di bulan Ramadan ini yuk raih pahala lisan sebanyak-banyaknya. Jaga lisan, kunci dari gibah dan fitnah. Jangan sampai pahala sahur kita, pahala tadarus kita, pahala taraweh kita itu sia-sia cuma gara-gara nih urusan nggak bisa ngejaga mulut, gibah dan fitnah. Lalu apa yang berikutnya yang bisa kita raih dari pahala di bulan Ramadan? Yaitu pahala perbuatan. Jadi ada pahala fikiran, ada pahala lisan, dan ada pahala perbuatan. Pahala perbuatan itu seperti apa? Nyinyir, kemudian hati-hati dengan dosa jari jemari. Karena sekarang dosa kita yang lebih banyak bukan hanya dosa lisan, tapi dosa tulisan. Manfaatkanlah sosmed kita di bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya Gen Z. Jangan sampai kita terbuai dengan komen postingan orang lain, kita komen Instastory, feed,
kemudian fokus di TikTok, tapi kita nggak pernah ingat dengan apa sih yang kita ketik di sosmed ini untuk menjadi pahala buat kita, menebar kebaikan, menyebar quotes, kemudian nge-share ayat-ayat, hadis-hadis tentang bulan puasa. Jadi manfaatin deh sosmed ini dengan sebaik-baiknya supaya sosmed itu jadi ladang pahala kita. Nah, sobat milenial semua dan sahabat Gen Z, mari pikiran, lisan, dan perbuatan kita jaga. Di bulan Ramadan, bagaimana 3 karunia yang sudah Allah berikan tadi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat hidup kita. Karena sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, bukan manusia yang paling mahal handphonenya, yang paling banyak followersnya, kemudian juga yang paling banyak pengikut Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, tidak. Sosmed itu hanya duniawi saja. Jadikan sosmed sebagai sarana menggapai akhirat. Tapi bagaimana hidup kita ini bermanfaat tidak hanya melalui sosmednya, tapi bermanfaat dari keseharian kita. Punya pikiran yang bermanfaat. Raihlah pahala pikiran di bulan Ramadan. Kemudian kita memiliki lisan, raihlah pahala lisan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kita punya perbuatan, dalam bentuk salah satunya adalah tulisan. Jadikan tulisan-tulisan di sosmed kita, di handphone kita, menjadi tulisan yang bermanfaat. Tulisan yang suatu saat akan menjadi saksi di padang mahsyar. Ada kebaikan, ada amal soleh yang kita sebarkan sepanjang hidup kita, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Baik, insya Allah nanti kita kembali lagi di episode yang lebih menarik lagi. Masih di Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.